Manis kampus. Nah, ya sebelum ke sini mungkin kalau ke soalnya stop share. Share screen. Nah, ini kalau dilihat dari soalnya nomor 1 ini bisa lah ya. Tinggal pakai demover biasa, terus nanti diakarkan 3, ada 3 akar. Terus, nah nomor 2 mungkin agak sulit. Nomor 3 apalagi. Nomor 4 tricky. Nomor 5 bisa ya. Nomor 5 kan tinggal pakai X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1 kan. Nanti ketemunya kalau X sama dengan 1 ketemu 0 plus berapa gitu. Kalau Y-nya sama dengan min 1 kan ketemunya sepertiga. Gitu ya. Kemarin pada gitu lah nomor 5. Halo? Iya suaranya. Iya Mas, Suaraku kayak gitu. berarti nomor 5 nggak usah dibahas ya. Mungkin kita mulai dari nomor 3 dulu aja. Nomor 3 agak sulit buat faktoringnya, tapi karena ini tugas harusnya pada bisa jawab semua sih. Entah itu apa, mungkin ada kesalahan sedikit di pemilihan deltanya, ngawur kita milih deltanya atau gimana. Tapi harusnya pada bisa jawab. Ya, paling 1-2 yang nggak bisa. Dan mayoritas mungkin sulit buat memahami. Ya, kalau kita punya limit, di sini kan limit Z pangkat 3 dikurangi IZ untuk Z mendekati I itu sama dengan min I plus 1. Suruh buktikan. Nah, sebelum buktikan, kita pakai istilahnya mencongak ya. Jadi pertama di substitusi dulu kan. Seolah-olah substitusi dulu Z sama dengan I. Kan Z pangkat 3 jadi berapa? Min I. Terus min IZ jadi 1. Berarti hasilnya sama. Kalau sama, kemungkinan besar sekali kalau limit itu memang benar nilai limitnya. Dan kalau kita punya Z mendekati I atau kita punya misal ya limit Z mendekati Z0 dari FZ itu sama dengan A lah misal. Itu kita harus nyari gimana caranya agar F ya kita harus nyari gimana caranya biar FZ min A itu sama dengan Z min Z0 dikalikan suatu. Misal di sini GZ gitu ya. Kuncinya itu kalau limit gitu. Kenapa? Ya, karena kalau kita bisa memecah atau bisa memfaktorkan menjadi Z min Z0 dikalikan suatu fungsi, kan kita bisa membuat delta. Z min Z0-nya kan kurang dari delta. Dan kita bisa memilih deltanya itu loh. Nanti biar ini nanti kelipatan dari delta. Nah, yang sulit itu kalau semisal pangkatnya banyak, kan memfaktorkannya ya bisa tapi muli ya. Atau kalau ada yang bentuknya pecahan, misal Z pangkat 3 per Z kuadrat plus 2Z min 1 gitu. Nah, yang sulit itu salah satunya kayak gini, bentuk faktor atau yang pangkatnya banyak, misal Z pangkat 7 dan sebagainya. Apalagi suruh buktikan. Oke, cukup intermezzonya. Kita goreng saja soal ini.
Pertama, kalau pengen membuktikan limit, bisa dimulai dari diberikan epsilon, bilangan epsilon positif barang. Terus setelah kita diberikan suatu epsilon positif barang, kita ambil deltanya. Diambil delta sama dengan, nah ini untuk delta sama dengan berapanya itu sementara di skip dulu ya. Nah, sebelum ke situ, coba kita orek-orek. Di bawah sini orek-orek ya. Z pangkat 3 min IZ dikurangi min I plus 1 kan sama dengan Z pangkat 3 min IZ ditambah I min 1. Gimana caranya biar ini bisa dipecah menjadi Z min I dikalikan sesuatu. Ada yang punya ide? Yuk, kita mencoba untuk aktif di sesi kali ini. Memecahnya gimana? Kemarin kalian gimana ngerjainnya? Halo? Suara aku jelas ya? Kalau putus-putus bilang ya? Halo teman-teman. Oke. Coba dilihat kalau Z pangkat 3 apa ini bisa kita kelompokkan jadi sama dengan Z pangkat 3 plus I dikurangi I dikalikan Z min I dikalikan berapa biar hasilnya sama dengan min 1. Min I ya, min I kalikan min I kan min 1 ya, soalnya I kali I kan min 1, min kali min plus Z min I. Terus putus-putus. Nanti kalau putus-putusnya parah bisa bilang yuk. Nah, kalau di sifat polinomial, misal kita punya X pangkat 3 plus 1 kan bisa difaktorkan jadi X plus 1, X min 1 kalikan X kuadrat plus X plus 1 loh. Kita tinggal ganti aja satunya dengan I, ya nggak semudah itu ya. Tapi kalau kita punya di sini punya polinomial Z pangkat 3 plus I, kalau kita substitusi I ke Z, kan jadi I pangkat 3 plus I sama dengan min I ditambah I sama dengan 0. Berarti kan Z min I merupakan faktornya. Kan di sini sama dengan Z min I dikalikan, Z kalikan berapa biar jadi Z pangkat 3 kurang Z kuadrat. Kita punya min IZ kuadrat, di sini nggak ada min IZ kuadrat, berarti Z dikalikan berapa biar hasilnya jadi IZ kuadrat plus IZ. Nah, min I kalikan IZ ketemunya kan Z. Di sini nggak ada Z. Berarti Z kalikan berapa biar ketemunya min Z. Itu kan min 1 di sini. Ya, kayak pemfaktoran biasa lah. Nah, dikurangi I kalikan Z min I. Sama dengan, bisa kita keluarkan Z min I-nya. Sini jadi Z kuadrat plus IZ min 1 min I. Nah, ini salah satu caranya begini. Atau sebenarnya dari sini teman-teman bisa langsung memfaktorkannya. Tapi mungkin agak sulit ya. Tapi bisa. Kuncinya kan kalau semisal kita substitusi, di sini kita substitusi Z sama dengan I, hasilnya sama dengan 0. Berarti kan Z min I merupakan salah satu faktornya loh. Berarti bisa difaktorkan jadi Z min I kalikan sesuatu.
Nah, ini kita udah punya. Ternyata bisa difaktorkan. Nah, ini nanti kan jadi apa? Jadi delta. Ini nanti jadi delta dan ini nanti jadi suatu bilangan. Nah, biar ini jadi suatu bilangan, maka kita harus membatasi deltanya. Jadi nggak semuanya dalam bentuk epsilon, tapi kita batasi deltanya biar jadi bilangan. Nah, diperhatikan kalau kita punya Z min I itu kurang dari delta, tadi kan berdasarkan kesamaan segitiga kan Z ditambah I, salah, modulus Z dikurangi modulus I, kan kurang dari sama dengan modulus dari Z dikurangi I, kurang dari delta. Berarti modulus dari Z itu kurang dari delta plus 1. Nah, biar nggak rancu atau bukan rancu sih, biar nggak membingungkan, meminimalisir error lah. Kita ambil aja deltanya sebuah angka. Jadi di sini kita bisa ambil deltanya sama dengan, misal aku pengen ngambil deltanya itu sebuah angka yang kurang dari 1. Atau mungkin kurang dari setengah. Tapi biar lebih mudah, nggak ada pesannya kan aku bisa ngambil deltanya itu kurang dari 1. Jadi diambil delta sama dengan minimal 1, nah ini nanti yang sebelahnya itu harus dalam bentuk epsilon ya. Biar apa? Biar di akhir nanti bisa terjadi ketaksamaan menjadi kurang dari epsilon kali berapa gitu. Jadi sementara kita tulis dulu 1, delta sama dengan minimal dari 1, sekian. Ini kita nggak tahu apa. Jadi kan di sini nanti karena deltanya dipilih apa? Minimal dari 1 dan sesuatu. Nanti jadi kalau kita moduluskan ya, kita moduluskan. Ya, nanti ini coret-coretannya jadi pekerjaan ya, nggak jadi coret-coretan lagi, biar aku lebih mudah mengerjakannya. Dimoduluskan, lulus. Nah, ini modulus kan ini Z min I kan kurang dari delta. Terus modulus dari Z kuadrat ditambah IZ dikurangi 1 dikurangi I itu kan kurang dari atau sama dengan ini modulus dari Z kuadrat tambah modulus IZ tambah modulus 1 tambah modulus min I. Nah, karena tadi kan di sini atau di sini bisa ditulis gini akibatnya untuk setiap Z anggota kompleks dengan 0 kurang dari modulus Z min I kurang dari delta berlaku. Nah, ini bisa kalian tulis di sini Z min I kurang dari sama dengan 1 karena kan delta sama dengan minimal, berakibat modulus Z ditambah modulus kok tambah lagi tuh dikurang modulus I kurang dari sama dengan modulus Z min I kurang dari 1 akibat modulus Z kurang dari 1 plus 1 sama dengan 2. Terus bisa ditulis lebih lanjut modulus dari Z pangkat 3 dikurangi IZ dan seterusnya bla 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 sampai kurang dari delta dikalikan ini. Nah, di sini kan kurang dari sama dengan delta dikalikan
Modulus dari Z kan kurang dari atau sama dengan 2. Atau di sini kurang dari 2. Berarti kan modulus dari Z kuadrat itu kurang dari 4. Tambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Ini modulusnya. Ini kan sama dengan, ya ini delta ya, bukan 8. Ya. Delta kali berapa ini? 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 tambah 4, kalikan 8. Berarti kita bisa milih deltanya minimum dari 1, epsilon per, bisa langsung dipilih epsilon per 8, atau mungkin paling enak ya dipilih epsilon per 100 itu. Lalu aku di ujian gini sih, aku pilih epsilon per 1000, per 100 itu. Ya mungkin kesannya agak mengejek atau mocking ya, tapi kan benar, nggak salah itu. Kan di sini kurang dari apa? Epsilon per 100 kalikan 8 kurang dari epsilon. Triple dot, triple, terbukti limit Z mendekati I dari Z pangkat 3 min IZ sama dengan berapa tadi? Min I plus 1. Jadi pengerjaannya kurang lebih seperti ini. Ada pertanyaan? Saya masih bingung, bisa ditanyakan. Oke, semua aman, clear? Oke, kalau ada pertanyaan aku bisa langsung diinterupsi aja ya. Untuk pemilihan kalimatnya terserah. Kalau saranku, kalian bisa mengambil dari diktat atau mungkin mengambil dari bukunya Churchill itu. Jadi nggak usah terpaku kalimatku ya. Jadi bisa gunakan kalimat kalian sendiri. Kalau dulu aku baca di diktatnya Pak Pama itu, tulisannya gimana, nah itu aku tiru. Yang penting bisa dipahami. Bisa dan mudah dipahami. Dan nggak ada keanggupan. Kayak mungkin di beberapa hal ya, untuk yang ini, sampai sini tuh kadang nggak ditulis. Jadi langsung aja. Dengan modulus dari Z min I di antara 0 dan delta berlaku, langsung tulis modulus ke bawah sini. Jadi dari sini langsung ke bawah. Ininya nggak ditulis. Soalnya beberapa orang sudah menganggap kalau semisal kita ambil apa, semisal kita punya Z min I kurang dari 1, itu beberapa orang udah bisa langsung menganggap kalau modulus dari Z itu kurang dari 2. Kayak kayak udah kayak di luar kepala gitu loh. Tapi saranku, karena ini masih parkom yang dasar, mending kalian tulis detail gitu. Kan juga nggak apa ya, kalau kalian bisa nulis di lembar, terutama pas ujian kan meminimalisir kesalahan. Dan juga semisal andai itu dinilai dan kalian nggak nulis, andai itu dinilai dan kalian nulis itu kan seenggaknya kalian bisa dapat poin 1 atau 2 atau mungkin setengah. Kan itu lumayan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Siapa nih yang baru datang? Halo Risa. Oke, kita lanjut ke nomor 3 udah salah. Mas, kita udah mengerjakan nomor 3, coba kita mengerjakan yang nomor
2. Ini nomor 1. Nah, kalau aku melihat tren di tahun ini dan tahun lalu, itu pembuktian limit di soal ujian tuh mulai menggunakan notasi konjugat. Di mana di tahunku dulu atau di tahun-tahun sebelumku itu kayaknya nggak ada deh soal kayak gitu. Jadi ini termasuk tipe soal yang agak baru ya. Ya sebenarnya soalnya sama tapi eh secara nggak langsung tuh menguji pemahaman yang lebih dalam. Kayak beberapa beberapa orang tuh nggak sadar kalau semisal modulus dari misalnya ya kita punya anggota dari bilangan kompleks itu. Kadang tuh orang-orang nggak nyadar kalau modulus dari A itu sama dengan modulus dari A konjugat. Dan beberapa nggak nyadar kalau modulus dari AB itu sama dengan modulus dari AB konjugat. Kan ini kan modulus dari AB sama dengan modulus dari A kalikan modulus dari B sama dengan modulus dari A dikalikan modulus dari B konjugat sama dengan modulus dari AB konjugat. Dan seterusnya. Nah, beberapa orang kadang nggak nyadar kalau bentuk seperti itu berlaku, sifat seperti itu berlaku. Dan makanya kayaknya di soal UTS kemarin itu banyak yang apa salah di soal itu. Bentar. Mana soalnya? Nah, ini kemarin di soal UTS-nya. Nah, ini nomor 4 mungkin nek dugaanku ya banyak yang salah di situ. Padahal kan ya bukan padahal sih. Sekilas nih soalnya kayak susah Z konjugat itu apa, kalau dimoduskan gimana. Tapi pakai sifat yang tadi itu hitungannya mudah atau bahkan sangat-sangat mudah. Tuh. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Hmm, ini kayaknya kurang ada itu. Buktikan kalau limit Z mendekati I, buktikan kalau limit dari Z min I kuadrat dibagi Z konjugat ditambah I untuk Z mendekati I sama dengan 0. Seperti biasa untuk mengecek ya kita substitusi seolah-olah hasilnya 0 atau enggak. Kalau 0 berarti kemungkinan besar sama. Mulai dari diberikan sebarang epsilon, diambil delta sama dengan nah ini sisakan space beberapa itu akan diperoleh kalau modulus dari Z min I kuadrat dibagi modulus Z dibagi Z konjugat ditambah I itu sama dengan modulus dari Z min I kuadrat dibagi modulus dari Z konjugat ditambah I. Nah, akan sama dengan modulus dari Z min I kuadrat dibagi modulus dari Z min I dikonjugatkan. Jadi kalau kita punya Z plus I itu akan sama dengan konjugat dari Z konjugat dikurangi I. Sampai sini bisa dipahami ya? Kalau kita punya Z sama dengan X plus IY, kan Z konjugat sama dengan X min IY. Berarti kalau kita punya Z sama dengan I, berarti kan Z konjugat sama dengan min I.
Nah, kalau kita punya apa? Z sama dengan X plus 1 dikurangi I, X-nya anggota real ya. Berarti kan Z konjugat sama dengan konjugat dari X plus 1 dikurangi I. Sama dengan X plus 1 ditambah I. Nanti kalau kita punya Z konjugat ditambah I, itu akan sama dengan konjugat dari Z dikurangi I. Itu untuk sifat konjugatnya. Terus untuk sifat modulusnya, kita punya tadi kalau modulus dari Z akan sama dengan modulus dari Z konjugat. Atau secara umum, modulus dari W, untuk W sebarang bilangan kompleks, biar nggak rancu ya, modulus dari W itu akan sama dengan modulus dari W konjugat. Ini akan sama dengan modulus dari Z min I kuadrat dibagi modulus dari Z min I. Akan sama dengan modulus dari Z min I. Kan sama. Kita punya modulus dari A kuadrat dibagi modulus A kan akan sama dengan modulus A dikalikan modulus A dibagi modulus A sama dengan modulus A. Kok bisa langsung dibagi, Mas? Kok bisa langsung disederhanakan, Mas? Ya karena oke, berdasarkan definisi limit untuk sebarang epsilon positif itu terdapat delta positif. Nah, deltanya bisa kita ambil epsilon per 2 itu. Sehingga untuk setiap Z anggota dari kompleks dengan 0 kurang dari modulus Z min I kurang dari delta berlaku. Kok bisa langsung, kok modulus dari Z min I dikuadratkan dibagi dengan modulus Z min I bisa langsung disederhanakan jadi modulus Z min I, Mas? Karena di sini kalau kita punya modulus dari Z min I itu lebih dari 0. Artinya apa? Z tidak sama dengan I. Ingat, kalau definisi titik limit itu, titik tersebut belum tentu termuat di himpunannya. Jadi kita bisa menyederhanakan. Beda cerita kalau semisal suruh membuktikan kontinu. Nah, kalau semisal ini dibuktikan kontinu dan di sini teman-teman langsung menyederhanakan, itu nanti salah. Karena di definisi kontinu itu bukan Z min I lebih dari 0 dan kurang dari delta, tapi modulus dari Z min I kurang dari delta. Jadi Z bisa sama dengan I. Nah, itu perlu diperhatikan. Nanti semisal ada soal suruh membuktikan kontinu atau limitnya ada. Kalau limitnya ada, kalau semisal ada bentuk yang sama bisa disederhanakan, tapi kalau kontinu itu nggak bisa. Begitu juga nanti di pengantar analisis. Nah, soal kayak gitu tuh kadang menjebak. Jadi bisa buat bisa mengurangi nilai gitu. Terus solusinya gimana? Nah, solusinya kalau nggak salah dibagi kasus gitu ya. Kalau Z sama dengan I, nanti hasilnya gimana? Terus kalau Z tidak sama dengan I, hasilnya gimana? Di pengantar analisis juga kayak gitu. Jadi kalau kita ambil delta sama dengan epsilon per 2, maka untuk setiap Z kompleks dengan Z min I kurang dari delta, lebih dari 0, berlaku modulusnya. Oh ya, ini dikurangi 0 ya, jangan lupa dikurangi 0. Soalnya kan dikurangi 0. Sama dengan ini nih, kurang dari delta. Sama dengan epsilon per 2 kurang dari epsilon. Terbukti kalau limitnya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, saranku untuk
UAS kalian besok soal kayak gini kemungkinan besar keluar melihat tren dari bukan tahun lalu, bukan tahun lalunya juga, tapi sebelum tahun lalu. Jadi kayak satu dekade atau satu lustrum sebelumnya itu soalnya kayak gini ada di tiap UAS. Kalau nggak salah ya. Nah, saranku eh, diperhatikan sifat-sifat dari modulus. Ini sifat-sifat modulus dan juga sifat-sifat kok sifat-sifat dari konjugat dan modulusnya. Kayak modulus dari Z itu sama dengan modulus dari Z konjugat dan sebagainya. Itu diperhatikan. Oke, sekarang kita coba. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bentar ya, tak minum. Suaraku jelas kan? Atau ada masalah gitu suaraku? Jelas, Mas. Oke. Oke, mari kita lanjut. Nah, untuk yang tadi kayak gitu, nah, aku mau nunjukin kayak beberapa ya istilahnya miskonsep itu di soal nomor 2 ini. Oke, untuk nomor 1 kan tadi udah ya, nomor 3 juga udah. Nah, untuk nomor 2 ini ini bener Bang. 0. Pokoknya bukan 0 ya. Oh, ini bukan 0. Soal yang asli kayak gini. Nah, kalau teman-teman udah ngerjain soal UAS tahun lalu yang limit ini, mungkin agak kesusahan ya buat arah membuktikan. Kayak pertama ya kita substitusi dulu, nanti kan hasilnya jadi 1 min I kuadrat per 1 plus I kuadrat ya. Ya enggak? Hasil akhir limitnya kan itu. Aku bawa ke sini aja nih. Ini bukan 0 ya, tapi kan sama dengan 1 min I kuadrat dibagi 1 plus I kuadrat. Atau bisa disederhanakan jadi 1 min I per 1 plus I dikuadratkan. Nah, kalau misalnya kita suruh buktiin kayak gini, pakai definisi kan sulit ya. Ya, nanti teman-teman bisa dicoba membuktikan pakai definisi, tapi akan kutunjukkan untuk cara lain. Kalau disuruh membuktikan pakai definisi, soal kayak gini mending dikerjain terakhir gitu. Tapi untuk soal aslinya kan suruh menunjukkan. Ya, suruh menyelidiki apakah nilai limit berikut ada. Berarti kalau suruh menyelidiki itu nggak harus pakai definisi. Beda dengan perintahnya. Jadi pahami perintah soalnya. Kalau di sini kan dengan menggunakan definisi tunjukkan bahwa limitnya sama dengan sekian. Berarti kan kita harus saklek pakai definisi. Tapi kalau soalnya di situ selidiki apakah nilai limit berikut ada, maka kan kemungkinannya 2. Biasanya kalau ada soal kayak gini, nilai limitnya nggak ada. Gimana cara menunjukkannya? Ya pakai bisa pakai X plus Y, Z sama dengan X plus Y, terus di apa? Cari limitnya pakai kurva yang melaluinya, 2 kurva berbeda yang melalui nanti hasil nilai limitnya beda. Nah, kemungkinan terbesar kan itu untuk selama ini. Tapi kalau ini dilihat, ini nilai limitnya ternyata ada. Karena saat kita substitusi Z-nya sama dengan 1, itu nilai limitnya nggak berbentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga dan sebagainya gitu. Entah ini soalnya typo atau enggak, tapi kayaknya nggak typo ya. Z mendekati I atau Z mendekati 1 harusnya nggak typo ya. Nah, caranya gimana? Kalau teman-teman ingat
di Varkom itu ada teorema tentang limit. Teoremanya yang sama kayak di teorema di real. Nah, ini sebenarnya teoremanya simpel tapi kadang lupa buat digunain loh. Atau secara nggak sadar menggunakan ini. Jadi kalau limit dari F dan G itu ada untuk Z mendekati Z0, maka limit dari Fz per Gz untuk Z-nya mendekati Z0 itu ada. Dan nilai limitnya itu sama dengan limit dari penyebut dibagi limit dari pembilang dibagi limit dari penyebut. Asalkan limit dari penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman menemui soal kayak gini, suruh menyelidiki, berarti pakai teoremanya yang tadi. Karena ini limitnya kan sekilas kalau di substitusi ada loh. Jadi secara nggak langsung tuh teman-teman, ya termasuk aku, itu pertama disubstitusi dulu. Kalau ada nggak berbentuk 0 per 0 itu berarti limitnya ada. Kalau ternyata disubstitusi bentuknya berbeda, oh ternyata nggak ada. Tapi di sini disubstitusi nilainya ada. Jadi bisa kita tulis dimisalkan Fz sama dengan Z min I kuadrat dan Bz sama dengan Z konjugat ditambah I kuadrat. Nah, diperhatikan bahwa limit dari Z mendekati 1 Fz sama dengan 1 min I kuadrat dan limit Z mendekati 1 dari Gz sama dengan 1 plus I kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema limit yang sudah dipelajari gitu ya, bisa ditulis kayak gitu. Kalau emang benar-benar sudah dipelajari, bisa tulis kayak gitu, yang sudah dipelajari. Peroleh. Nah, di sini limit Z mendekati 1 dari Z min I kuadrat dibagi Z konjugat plus I kuadrat sama dengan limit Z mendekati 1 dari Fz per Gz sama dengan limit Z mendekati 1 dari Fz dibagi limit Z mendekati 1 dari Gz sama dengan 1 min I kuadrat dibagi 1 plus I kuadrat. Ya bisa disamakan jadi 1 min I dibagi 1 plus I itu. Kuadrat. Kayak gini udah cukup. Nah, kalau ada soal suruh menyelidiki, nggak usah pusing-pusing pakai definisi. Kalau emang nggak disuruh ya nggak usah cari yang ribet gitu loh. Pakai aja teorema yang sudah ada. Nah, dengan demikian, limit yang di soal itu ada. Itu untuk soal nomor 2. Aku juga baru ngeh tadi sih. Ada pertanyaan untuk soal yang ini? Tutorialnya terasa cepet banget ya. Setengah jam. Bisa dipahami ya teman-teman? Aman? Aman, Mas. Oke. Kita lihat pesertanya. Oke, Anes, Risa, Dimas, Fazi, Naomi. Oke. Lumayan. Oke. 1, 2, 3 sudah. Nomor 4 dan 5. Nomor 4.
atau enggak nih limit dari GZ-nya? Kemarin yang jawab ada siapa? Bisa resen yang kemarin jawab ada. Yang kemarin jawab nggak ada bisa resen. Yuk, sembari aku istirahat loh. Bisa resen yang kemarin jawab limitnya nggak ada. Buset, nggak ada yang resen. Ya, kita lihat di chat. Di tengah-tengah. Oh, ada dan tidak ada. Atau. Nah, ini untuk limitnya nggak ada ya. Jadi kalau sedikit apakah limitnya ada atau tidak. Dan ketemu jawabannya belum tentu ada. Nah, kalau misal belum tentu ada, itu berarti nggak ada. Atau kalau 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 dari dulu aku pernah nanya kayak gitu di Alin sama Bu Indah itu ya. Kalau selidiki belum tentu ada itu, apakah perlu ditunjukkan kalau itu apa ada contoh yang menunjukkan kalau itu ada dan ada contoh yang menunjukkan kalau itu tidak ada. Waktu itu intinya jawabannya cukup ditunjukkan kalau nggak ada aja. Atau kalau teman-teman mau apa istilahnya elaborasi kan ya. Ya jawab aja, kasih aja satu contoh limitnya ada dan satu contoh yang nggak ada. Tapi jawabannya tetap tidak ada. Karena matematika itu pernyataan itu cuma ada dua ya nilainya. Benar dan salah. Semisal ada pertanyaan yang semi benar atau semi salah, berarti itu pertanyaannya apa pernyataannya salah. Jadi kebenaran di matematika itu kan mutlak sifatnya. Kayak gitu. Nah, ini limitnya nggak ada. Kenapa? Teman-teman bisa mengambil, nggak usah muluk-muluk mikir ke Z pangkat 3, Z plus I, Z plus dan sebagainya. Coba kalau ada soal kayak gini, eksplorasi atau mulai dari hal-hal kecil dulu. Contohnya fungsi konstan. Kayak berpikir dari hal kecil gitu dulu gitu loh. Jangan langsung berpikir ke hal yang ribet, muluk-muluk besar. Kita tahu kalau limit suatu konstan, misal itu anggota dari C ya, konstan. Berarti kan limit Z mendekati Z0 dari L sama dengan L itu sendiri. Nah, semisal nih, dan yang limitnya konstan dan selalu, apa kalau limitnya konstan itu kan selalu ada. Berarti, gimana ya? Limitnya konstan dan dua bilangan yang dikalikan itu nilainya selalu sama. Atau F dikalikan dengan G, tapi nilainya sama dengan F. Itu kan berlaku saat F-nya sama dengan 0. Berarti kita bisa ngambil kalau Fz sama dengan 0 dan Gz sama dengan limit Gz sehingga limitnya nggak ada itu apa contohnya? Nanti kalau kita ambil F-nya sama dengan 0, kan Fg sama dengan 0. Kalau F sama dengan 0 berarti kan Fz Gz sama dengan 0. Akibatnya limit Z mendekati Z0 dari Fz Gz dan limit Z mendekati Z0 dari Fz keduanya ada. Nah, kita tinggal nyari fungsi G sehingga limitnya itu nggak ada di Z0. Contoh simpelnya yang limitnya nggak ada, atau mungkin kita tahu kalau semisal limit X mendekati 0 dari super X itu kan nggak ada. Atau bahkan di sini limit X mendekati 0 dari super X kuadrat itu juga sebenarnya
nggak ada. Soalnya kan itu di apa ya? Tak hingga itu kan termasuk tidak ada ya, tidak terdefinisi. Jadi kita bisa ngambil untuk jawabnya klaim limit dari Z mendekati Z0 di GZ tidak ada. Bukti diambil FZ sama dengan 0 dan GZ sama dengan 1 per Z min Z0. Peroleh limit Z mendekati Z0 dari FZ GZ. Misalnya bisa dikurung sama dengan 0 dan limit Z mendekati Z0 dari FZ sama dengan 0. Tapi limit Z mendekati Z0 dari per Z min Z0 tidak ada. Klaim terbukti. Tuh. Seperti itu. Oh, sebentar aku jadi ragu. Bagusnya kalau ada soal kayak gini, dan di ujian mending nanya deh ke pengawasnya. Ini cukup dibuktikan tidak ada atau cukup apa perlu dibuktikan? Ini semisal tidak ada, cukup dibuktikan tidak ada atau perlu dibuktikan ada dan tidak ada gitu. Coba nanya kayak gitu. Kayaknya aku lebih prefer ke ada dan tidak ada ya. Jadi nanti jawabannya belum tentu ada gitu. Oke, coba untuk seperti itu bisa nanya ke dosen ya. Tapi aku yakin kalau kayaknya jawabannya itu belum tentu ada. Tunjukkan kalau GZ ada dan tunjukkan kalau GZ tidak ada gitu. Dan nanti jawaban akhirnya belum tentu ada. Nah, untuk GZ sama dengan 1 per Z min Z0 kan tidak ada. Tapi kalau semisal GZ-nya sama dengan 0, jadi GZ sama dengan FZ sama dengan 0, itu kan limitnya ada. Ini nanti jawaban akhirnya belum tentu ada gitu. Seperti itu. Nah, nomor 5 ini soalnya juga cukup menarik. Ini nggak aku kasih jawabannya ya. Coba kalian nyari ya jawabannya. Aku nemu di slide tutorialnya Kak Sadu kalau nggak salah tadi. Limit FZ plus GZ dan limit FZ keduanya ada. Sedikit apakah limit Z mendekati Z0 dari GZ ada atau tidak? Jawabannya belum tentu ada. Jadi ada, kalau contoh yang ada gampang ya, diambil aja FZ sama dengan GZ, sama dengan konstan gitu. Kan keduanya ada. Tapi untuk contoh yang limit dari GZ-nya tidak ada, itu ada. Jadi pakai fungsi konstan, pakai fungsi pecah itu. Gampangnya gini. Jadi nggak usah muluk-muluk sampai ke bidang kompleks. Ini kita pakai bidang real aja. Misalnya kalau di bidang real, X, Y, kita punya fungsi yang nggak kontinu gitu loh. Kalau untuk yang kurang dari 0 tuh fungsinya kayak gini, tapi yang lebih dari 0 tuh fungsinya misalnya 1, ini min 1 ya. Fungsinya kayak gini. Kan ini nggak kontinu di 0. Jadi kita punya fungsi f sama dengan 1 untuk X kurang dari sama dengan 1 dan min 1 untuk X lebih dari 1. Ini kan nggak kontinu. Nah, nanti untuk yang G-nya itu dicari juga fungsi yang nggak kontinu.
Seperti itu. Biar ditambahkan jadinya fungsi continue, tapi G-nya kan jelas nggak ada. Jadi kita nyari fungsi G, fungsi F. Kita nyari fungsi G sehingga F tambah G-nya itu continue. Oh, F ada ya? Bentar. Kalau F ada dan F plus GZ ada, kayak aku salah konsep. Kalau semisal ini dihilangkan syaratnya, itu GZ-nya belum tentu ada ya. Tapi kalau syaratnya nggak dihilangkan, kayaknya F ada dan F plus G ada. Apakah limit dari G ada? Oke, kalau syaratnya nggak dihilangkan, aku belum kepikiran. Nah, mungkin teman-teman bisa mencarinya nanti. Dan kalau udah ketemu bisa diskusikan bareng-bareng. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini untuk yang nomor 6. Sebelum masuk ke nomor 6, kita buka dulu definisi dari turunan. Jadi kalau fungsi F di kompleks ya, fungsi kompleks F itu memiliki turunan atau memiliki derivatif di Z0. Jika ada L sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat delta, hingga untuk setiap Z dengan Z min Z0, modulusnya itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, berakibat Fz min Fz0 dibagi Z min Z0 dikurangi L, itu modulusnya kurang dari epsilon. Nah, kalau dari sini berarti kan L itu akan dinotasikan dengan F aksen Z0 ya. Aksen Z0. Terus berdasarkan definisi ini, itu kan sama aja kayak semisal kita buat GZ itu sama dengan FZ min FZ0 dibagi Z min Z0. Berarti kan kita sama saja mencari nilai limit dari GZ. Untuk Z mendekati Z0. Akibatnya dapat ditulis menjadi F aksen Z0 sama dengan limit dari Fz dikurangi Fz0 dibagi Z min Z0 untuk Z mendekati Z0. Bisa juga didefinisikan sebagai limit Fz0 ditambah delta Z dikurangi Z0, dikurangi Fz0 dibagi delta Z untuk delta Z-nya mendekati 0. Jadi kayak definisi di apa? Real, di fungsi real kan kalau kita punya definisi turunan di real kan bisa f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx bagi H. Atau sama dengan limit X mendekati C dari Fx dikurangi Fc bagi X min C. Di definisinya sama ya untuk di real, sama seperti yang di real. Bedanya ya kita mainnya untuk variabelnya di kompleks. Bilangannya di kompleks. Seperti itu. Nah, juga ada teorema kalau F aksen Z0 ada, maka F continue di Z0. Sama seperti di real, kalau semisal fungsi tersebut apa diferensiabel di X, maka F juga continue di X. Tapi kalau F continue di X, belum tentu F diferensiabel di X. Contohnya kayak kalau di real kan kita punya apa?
Di real kita punya fungsi fx sama dengan mutlak x. Itu kan fungsinya kayak gini loh. Thread, thread. Lebih kayak gitu. Jadi bentuk segitiga dan di sini tajam gitu loh. Kalau ada belokan yang tajam, di situ turunannya kan tidak ada. Nah, di kompleks kita juga punya fungsi yang turunannya tidak ada, yaitu fz sama dengan modulus dari z. Itu tidak ada turunannya. Di z, di z sama dengan 0. F aksen 0 tidak ada. Nah, ini di diktat aja bisa dibaca. Itu terus karena materi kalian di turunan masih sedikit ya. Dan juga contoh soal turunan jarang keluar. Bahkan nggak ada. Aku cuma ngasih 2 soal sih buat di turunan. Nah, ini untuk nomor 6 ini soal tahun lalu, soal pas tahun lalu. Oh, soal UTS bahkan. Soal UTS tahun lalu. Diberikan fungsi fz sama dengan 0 jika z sama dengan 0. Dan sama dengan z konjugat pangkat 5 dibagi z4 jika z tidak sama dengan 0. Tunjukkan bahwa fungsi f kontinu pada c. Nah, kemarin udah dibahas ya. Bisa ditujukan kalau apa untuk sebarang z tidak sama dengan 0, f z0 untuk sebarang z0 tidak sama dengan 0, untuk sebarang z tidak sama dengan 0, fz sama dengan itu, untuk sebarang z0 tidak sama dengan 0, fz0 sama dengan limit dari fz untuk z mendekati z0, dan untuk z sama dengan z0 sama dengan 0, fz0 sama dengan limit z mendekati 0 dari 0, sama dengan 0. Dan nanti untuk pengerjaannya bisa pakai yang tadi untuk mengerjakan soal ini, jadi pakai teorema pakai teorema yang ini. Kan di situ suruh menunjukkan. Kalau suruh menunjukkan kan berarti nggak perlu pakai definisi gitu. Teman-teman bisa memanfaatkan teoremanya. Itu. Nah, ini apakah f aksen 0 ada? Jawabannya mari kita cari. Oh ya, andai soal turunan keluar, kemungkinan besar soalnya bakal berbentuk fungsi pecahan ya teman-teman. Fungsi pecah ya. Piecewise function. Enggak, fungsi biasa fz polinomial atau mungkin trigon gitu enggak ya. Tapi kemungkinan pecah, fungsi pecah. Karena kalau fungsi yang biasa gitu untuk setingkat kita sebagai mahasiswa terutama matematika kan terlalu mudah. Apakah f aksen 0 ada? Nah, semisal andai f aksen 0 ada ya, berarti kan f aksen 0 sama dengan, kalau berdasarkan definisi kan sama dengan limit z mendekati 0 dari f z min f0 per z min 0. Kan sama dengan limit dari z mendekati 0 f z dibagi z akan sama dengan limit dari z mendekati 0 dari z mendekati 0 untuk z konjugat pangkat 5 per z pangkat 5.
di sini kemungkinan nggak ada ya. Bisa ditulis andaikan f aksen 0 ada. Akibatnya f aksen 0 sama dengan limit z mendekati 0 dari f z min f0 bagi z min 0 sama dengan limit z mendekati 0 dari z konjugat pangkat 5 dibagi z pangkat 5 sama dengan limit z mendekati 0 dari z konjugat dibagi z pangkat 5. Nah, di sini misalkan z sama dengan x plus y. Dengan x, y anggota dari real. Cara menunjukkannya gimana? Kalau limitnya nggak ada, kita pakai kurva. Kurvanya gimana? Ini kan z-nya, aku kasih keluar saja ya. Z konjugat per z kan sama dengan x min y dibagi x plus y. Jadi kalau dipangkatkan 5, kemudian dipangkatkan 5. Jadi nanti teman-teman tinggal milih aja kurvanya sehingga nilai limitnya berbeda. Untuk K1 teman-teman bisa milih, karena ini z-nya kurvanya melalui titik 0 ya. Berarti teman-teman bisa milih misal x-nya 0 dan y-nya 0. Nanti bakal ketemu kalau nilai limitnya tidak ada. Itu bisa dicoba buat latihan mandiri. Sama seperti untuk pengerjaan nomor 5, pengerjaan soal tugas. Nah, sama kayak pengerjaan soal tugas ini, yang nomor 5. Tinggal pilih aja kurvanya. Tadi tinggal dilanjutkan. Clue. Lanjutkan. Sebagai latihan. Itu guys, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Tak istirahat dulu. Ya kalau mau request soal buat dibahas boleh loh. Atau request materi yang mau dibahas gitu. Bisa mengikuti ya. Nggak terlalu kesempatan tuh aku. Oke, hilang 1 nambah 1. Nah, ini nggak ada. Baru kalau semisal ada penjelasanku yang terlalu cepat, bisa disampaikan ya. Biar bisa jadi bahan evaluasiku. Karena kita tutorial tinggal 2 kali lagi, 2 atau 3. Nah, teman-teman ingat hospital yang di real tuh. Kalau semisal kita punya bentuk dari hospital, semisal kita punya fungsi f dan g, maka limit x mendekati c dari fx per gx sama dengan limit
X mendekati C dari F aksen X per G aksen X. Ingat tuh, biasanya untuk mengerjakan soal yang relatif sulit. Soal kayak X min 1 pangkat 7 dibagi X min 1 itu. Limit X mendekati 1 kan sama dengan limit X mendekati 1 dari 1. Sini terus si LH ya. LH 7 X min 1 pangkat 6 gitu. Sama dengan 0. Ternyata setelah aku tadi nyoba nyari-nyari soal, bentar. Setelah aku tadi nyoba nyari-nyari soal, ternyata ada teorema yang kayak gitu. I kompleks. Aku juga baru nyadar. Jadi kalau misal FZ0 dan GZ0 itu sama dengan 0, kemudian F aksen Z0 dan G aksen Z0 itu ada, dengan G aksen Z0 tidak sama dengan 0, maka limit Z mendekati Z0 dari FZ dibagi limit dari FZ dibagi GZ untuk Z-nya mendekati Z0 itu akan sama dengan limit dari, nah ini kurang limit ya, maaf. Limit dari F aksen Z0 dibagi G aksen Z0 untuk Z mendekati Z0. Buktinya gimana? Limit Z0 dari F Z per GZ. Buktinya gimana? Kan kita punya di sini ya limit dari Z mendekati Z0 dari F aksen Z dibagi, ini soalnya benar gak sih? Bentar. Nanti arahnya kan jadi nganu limit Z mendekati Z0 dari FZ min F Z0 dibagi Z min Z0 dibagi limit Z mendekati Z0 dari GZ min GZ0 bagi Z min Z0 sama dengan limit dari Z mendekati Z0 . Oh ya, ini nggak pakai limit, beneran nggak pakai limit. Berarti kan karena F aksen Z0 dan G aksen Z0 ada, diperoleh F aksen Z0 sama dengan limit dari Z min Z0 Z min F Z0 dibagi Z min Z0. Dan di aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0 Z dikurangi GZ0 per Z min Z0. Karena F aksen Z0 dan G aksen Z0 ada, serta F Z0 sama dengan GZ0 sama dengan 0, diperoleh, nah,
F aksen Z0 sama dengan limitnya itu, ini akan sama dengan limit Z mendekati Z0 Z min Z0 dari Fz. Kan Fz0 0. Ini akan sama dengan limitnya juga Z mendekati Z0 Z min Z0 dari GZ. Lebih lanjut, berdasarkan teorema yang telah dipelajari, beroleh limit Z mendekati Z0 dari Fz per Z min Z0 dibagi limit Z mendekati Z0 dari GZ per Z min Z0 sama dengan, ini kan F aksen Z0 sama dengan per G aksen Z0. Ini kan karena limit bilang dan penyebut ada, berarti kan limitnya bisa digabung. Berarti kan sama dengan limit Z mendekati Z0 dari Fz bagi Z min Z0 bagi GZ Z min Z0. Sama dengan limit Z mendekati Z0 dari Fz per GZ. Nah, dengan demikian terbukti bahwa limit Fz dibagi GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan F aksen Z0 dibagi G aksen Z0. Mirip kayak di L'Hospital ya. Ya kurang lebih seperti itu pembuktiannya. Nah, apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, untuk tutorial malam hari ini itu sih soal-soalnya yang bisa aku kumpulkan. Sebenarnya untuk materi setelahnya tuh udah ada, tapi kalian belum dapat. Mana ya? Kok novel? Nah, mungkin dari teman-teman ada yang request soal atau ada yang punya soal buat dibahas atau pertanyaan. Soalnya soal-soal dariku udah habis. Selain Forkom juga boleh sih, misal ada soal pengantar analisis atau mungkin kalkulus multi. Ya, tapi aku agak lupa nih kalkulus multi. Kalau ada soal PA, misal soal kuis tadi ada kuis nggak sih kayaknya? Buat dibahas itu boleh. Gimana? Ada nggak? Oh besok kuisnya, Mas Budewi. Ya semangat belajarnya ya. Sampai mana tuh materi PA? PA 1 kan ya? Continue. Continue atau differentiable?
atau topologi mana? Topologi di real masih continue. Oh, topologi mana udah? Oke, mungkin ku stop aja recordnya.